Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Hari ini adalah hari Minggu 16 Mei 2021. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 dengan tema bertobatlah sebelum yang buruk datang. Namun sebelumnya kita mendengar dulu pujian dengan judul "Dengan apa kan kubalas?"
marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas anugerah dan kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami satu minggu yang sudah kami lalui hingga dengan sekarang ini. Kami serahkan kembali seluruhnya ibadah kami, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang akan memberkati, supaya nanti tiba waktunya kami bisa beribadah di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Tuhan memberkati kami semua untuk ibadah ini, biarlah Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan Yeremia 18 ayat yang pertama sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan.
yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Demikianlah dasar renungan kita, yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah pertama, agar umat Tuhan menyadari bahwa ada rancangan Tuhan untuk kehidupan umatnya, yaitu rancangan yang baik jika umatnya hidup baik di hadapannya, dan rancangan yang buruk jika umatnya tidak hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, agar umat Tuhan menghindari hal-hal yang buruk menimpa kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, orang tua biasanya banyak pengalaman hidup. Jika orang tua menasihati atau memberikan bimbingan rohani untuk anak-anaknya, itu sebenarnya sangat baik. Sebab orang tua memikirkan kehidupan yang baik untuk anak-anaknya kelak. Sehingga anak-anaknya dengan penuh perhatian dan melakukan dengan sungguh-sungguh nasihat orang tua tersebut untuk kebaikan dan untuk kesuksesan hidup mereka. Dalam firman Tuhan kali ini, tema kita adalah bertobatlah sebelum yang buruk datang. Di sini Tuhan menasihati umatnya agar beroleh hidup yang baik, yang diberkati Tuhan, dan berbahagia selalu dalam kehidupannya. Tuhan Allah telah memberikan nasihat atau petunjuk agar umatnya bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan perbaiki hidupnya menjadi baru, menjadi baik. Hidup manusia bisa saja rusak oleh karena adanya pergaulan yang buruk di sekitarnya. Apabila hidup seseorang itu mau berbalik dan hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan terima dan akan dibaharui Tuhan hidupnya menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Hal ini dijelaskan Tuhan panjang lebar tentang tukang periuk di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 17. Tukang periuk saja bisa memperbaiki periuk yang rusak menjadi bagus, menjadi baik kembali. Tuhan sanggup membuat baik hidup dan masa depan umatnya apabila mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi jika umatnya sudah meninggalkan Tuhan dan beralih ke penyembahan dewa-dewa lain, beralih kepada penyembahan kepada Molok, kepada Baal, kepada Asitoret, dan dewa-dewa langit, dan bahkan membakar anak-anaknya untuk dewa-dewanya, untuk Baal, untuk Molok, tentara langit, maka Tuhan akhirnya membuang umat itu dari hadapannya. Demikianlah bangsa Yehuda yang tidak mau berbalik kepada Tuhan Allah atau kepada Yahweh. Maka Yehuda akhirnya dibuang ke Babel. Yehuda dibuang ke Babel pada waktu Raja Nebukadnezar. Itu dapat kita membaca di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-8 sampai dengan 17. Namun kita tidak membaca semuanya. Yoyakin
berumur 18 tahun pada waktu menjadi raja dan 3 bulan lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Nehusta binti Elinatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Yehuda diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Di dalam dua Raja-Raja 25 ayat 11 sampai 21 kita tidak membaca seluruhnya, hanya sebagian saja. Di dalam ayat 8, di dalam ayat 1, maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tenteranya menyerang Yerusalem. Lalu kemudian ayat 4, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun orang Kasbin mengepung kota itu sekeliling mereka lari menuju Araba Yordan. Lalu kemudian kita membaca lagi ayat 6. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa ke Babel. Kemudian kita melihat bahwa hal kebinasaan ini sudah sering diperingatkan kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 8 ayat 19 sampai ayat 20, di sini juga sudah ada peringatan kepada umat Tuhan ini. Ulangan yang pasal yang ke-8 ayat 19 sampai 20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang binasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kemudian kita membaca juga Ulangan 29 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-29. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakku, perempuan-perempuanmu dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu kita membaca ayat 19, tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan
memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang telah tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa peringatan sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali, peringatan supaya tidak menyembah dewa-dewi, tentara langit, Molok, Baal, Asitoret, dan sebagainya. Tidak satu dua kali lagi Tuhan memperingati bangsa Israel ini. Tetapi mereka adalah tegar tengkuk dan hati yang degil, tidak mau menurut Tuhan. Akhirnya Tuhan binasakan mereka. Israel atau Israel Utara yang ibu kotanya Samaria itu dibuang oleh Tuhan ke Asur. Melalui Raja Asur, mereka diserak-serakan hingga lenyap sampai sekarang ini. Dan Israel Utara, Israel Selatan yaitu disebut Yehuda, itu dibuang ke Babel hanya 70 tahun saja. Sesudah 70 tahun, umat Tuhan, bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita memperhatikan dua hal yang diutarakan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda ini. Yaitu pertama, selalu ada rancangan Tuhan kepada umatnya, yaitu rancangan yang buruk dan rancangan yang baik. Seperti yang kita baca tadi ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 dari Yeremia 18. Yang baik akan dialami jika mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa, tentara langit, penyembahan kepada Molok, kepada Baal, kepada Asitoret, bahkan sampai mereka yang tadinya membakar anak-anak untuk dipersembahkan kepada Baal atau Molok, seperti yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 3, 2 Raja-Raja 17 ayat 17. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. 17 ayat 17, 2 Raja-Raja 17 ayat 17. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa bangsa Israel ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mereka telah melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan dengan sabar menunggu agar umatnya berbalik kepadanya, sehingga Tuhan akan memberkati umatnya, memberkati bangsa Israel, seperti yang pernah terjadi di dalam zaman Raja Hizkia. Raja Hizkia menghancurkan semua penyembahan-penyembahan kepada dewa, penyembahan-penyembahan kepada tentara langit, dan segala tempat-tempat penyembahan yang kita lihat ketika zaman Ahab. Di semua tempat ada tempat penyembahan kepada dewa-dewa. Di bawah-bawah pohon rindang, bahkan di dekat perkampungan, semua sudah kamir, sudah penuh dengan penyembahan-penyembahan kepada yang bukan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di zaman dahulu gambarannya adalah umat Tuhan. Dan bila umat itu berbalik dan bertobat seperti di zaman Raja Hizkia, maka Tuhan akan memberkati. Seperti Hizkia diberkati Tuhan, dia diberikan oleh Tuhan kemenangan-kemenangan daripada musuh-musuhnya. Dan kita juga bisa melihat satu peristiwa di dalam Yunus 3 ayat 4 sampai 10, di mana Niniwe mau dihancurkan oleh Tuhan oleh karena kejahatan mereka. Tetapi setelah Yunus berkhotbah, setelah Yunus dipakai Tuhan memperingati
bangsa itu, bangsa Niniwe, maka mereka semua berkabung, bertobat, dan bukan saja manusia. Mereka juga membuat binatang-binatang ikut berkabung, yang pada akhirnya Tuhan menyesal akan memusnahkan Niniwe. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbaliklah dengan hidup benar, dengan hidup baik di hadapan Tuhan sebelum hal yang buruk itu datang. Seperti yang dialami oleh bangsa Niniwe dalam cerita Yunus 3 ayat 4 sampai 10. Sebelum Tuhan memusnahkan mereka, sebelum yang buruk itu datang kepada mereka, mereka bertobat semua. Seluruh penduduk yang ada di Niniwe semua bersembah sujud, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyesal, hendak memusnahkan mereka, dan Tuhan akhirnya memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengintrospeksi hidup kita. Apakah kita ini masih dalam kategori hidup benar, hidup baik di dalam Tuhan? Apakah kita masih berjalan di dalam rel Tuhan? Ataukah kita sudah mulai jauh daripada Tuhan? Oleh karena itu, jangan sampai yang buruk datang. Kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita tidak berada dalam rel Tuhan itu sendiri, kita harus berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Itulah yang pertama menjadi bahan renungan kita. Yang kedua, dari bacaan kita tadi, Yeremia 18 ayat 1 sampai 17 itu, yaitu jangan tiru umat Tuhan yang selalu melawan Tuhan, yang selalu melawan nabi Tuhan, yang selalu melawan pelayan Tuhan. Sebab mereka itulah yang dipakai Tuhan untuk memperingati umat Tuhan yang sudah mulai jauh dari Tuhan, umat Tuhan yang berjalan sesat. Tuhan memakai nabi-nabi, Tuhan memakai hamba-hambanya di sepanjang waktu, bahkan sampai hari ini. Kita membaca dulu Yeremia 18 ayat 12. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan ini, tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Kita membaca 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 18. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa-dewa kesisiaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan.
Ayat 18, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan anggap remeh segala nasihat, segala peringatan dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jika tidak mau peduli tentang nasihat atau peringatan dari hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang akan membinasakan. Tuhan yang akan membuang kita dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, usahakanlah supaya selalu mendengar nasihat para utusan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Dan berbaliklah dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, seperti yang terjadi di dalam Yeremia 18 itu, di mana Tuhan berkata, ada kalanya aku hendak memberi berkat, tetapi yang mau diberkati justru melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mau menghukum orang jahat yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi dia berbalik dari kejahatannya dan mau hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyesal akan menghukumnya, akan membuat malapetaka, akan membinasakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah, masih ada kesempatan, berbaliklah, bertobatlah, dan berikanlah dirimu diperbaharui oleh Tuhan. Maka rencana yang baik dari Tuhan itu akan sampai kepadamu, dan Tuhan akan memberkati hidupmu, akan memberkati masa depanmu, akan memberkati keluargamu, bahkan akan memberkati anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai sebaliknya. Tidak peduli terhadap nasihat, tidak peduli terhadap teguran, tidak peduli terhadap peringatan hamba Tuhan melalui firman Tuhan. Seringkali saya sebagai hamba Tuhan selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu rajin beribadah, selalu taat beribadah, selalu setia beribadah, selalu hidup di dalam Tuhan, selalu berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Terutama di zaman yang sulit ini, di zaman pandemi virus COVID-19 ini. Banyak kengerian yang kita bisa lihat. Seperti yang terjadi di India. Mereka yang kena COVID, mereka pada dibakar semua. Bahkan berderet-deret yang siap untuk pembakaran. Karena mereka meninggal akibat COVID ini. Orang-orang di sana kalau meninggal, mereka dibakar. Itulah style atau cara Hindu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di musim pandemi ini, bukan saja yang akan meninggal dunia, tapi juga mengalami berbagai kesulitan untuk mendapatkan berkat rezeki. Banyak sekali yang sudah terpapar ekonominya. Tetapi orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berbalik kembali mengandalkan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, selalu berdoa, selalu beribadah, bahkan bagaimana selalu ingin dia untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya orang-orang seperti ini sangat diberkati oleh Tuhan. Sekalipun di musim pandemi yang sulit ini, sekalipun banyak orang yang terpapar ekonomi, tapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Yesus, mereka diprotek, mereka dijamin, mereka dilindungi oleh Tuhan, diberkati segala keperluan hidupnya.
Itulah yang kita juga harus pegang. Seperti yang Tuhan Allah katakan, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan diberi roti makananmu, air minumanmu, dan akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu yang dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 25. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita semua mau menyendengkan telinga, mendengarkan khotbah-khotbah, yaitu firman Tuhan yang disampaikan kepada kita oleh hamba-hamba Tuhan, terutama yang bertanggung jawab sebagai gembala kita yang dipakai Tuhan. Tentu juga sebagai gembala yang tidak menginginkan domba-domba Tuhan itu jauh daripada Tuhan. Domba-domba Tuhan itu hidup tidak baik di hadapan Tuhan. Domba-domba gembalaan Tuhan itu tidak mau beribadah kepada Tuhan. Sebagai gembala Tuhan, dia ingin umatnya, dia ingin domba gembalaan Tuhan ini diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati anak-anaknya, diberkati pekerjaannya, dijauhkan dari virus COVID-19, dan diberkati Tuhan dengan kekuatan untuk menjalankan segala pekerjaan usaha, dan juga sebagai seorang yang berjuang dalam kehidupan ini diberikan Tuhan kekuatan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita sama-sama kita bertobat sebelum yang buruk datang. Jangan terus mendengar nasihat, mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Tidak mau tahu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita sekalipun di rumah beribadah, jangan sampai bosan, jangan sampai menganggap remeh untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita tahu Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari ibadah, hidupnya akan dikutuk. Tidak akan mendapat keadaan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus berada dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, bahwa kita yang selalu mengandalkan Tuhan, bahwa kita yang hidup benar di hadapan Tuhan, kita seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang buahnya tidak berkesudahan. Tuhan akan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, jangan sampai hal buruk datang dalam hidup kita oleh karena tidak sudi kita untuk hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus selalu menolong kita untuk hidup baik, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami semua sudah mendengar firman-Mu. Berkatilah umat-Mu semua dalam tugas pekerjaan. Berikanlah rezeki yang baik. Berkatilah Tuhan anak-anak yang sekolah. Berkati yang masih balita, bahkan yang baru lahir. Ya Tuhan, yang akan menumbuhkan mereka sehat dalam pertumbuhan fisik, sehat dalam pertumbuhan rohani, sehingga anak-anak ini menjadi generasi yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati orang tua semua, supaya mereka semua dalam mencari nafkah selalu diberi rezeki oleh Tuhan, diberi kekuatan, diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan semua tugas pekerjaannya atau usahanya. Dialah Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, memberkati umat Tuhan. Dialah Tuhan juga yang akan menjauhkan kami dari virus COVID-19 ini, supaya kami bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan.
Tuhanlah yang akan memberkati kami semua supaya kami memiliki imun yang baik, memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati yang sakit, jamah sembuhkan mereka. Apabila ada yang sakit yang tinggal di rumah sakit oleh karena virus COVID, Tuhan jamah satu persatu mereka sampai akhirnya mereka bisa kembali ke rumahnya dengan baik dan sehat. Tuhan juga memberkati yang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah yang bukan karena virus COVID. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah mereka. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehat panjang umur. Bapa di surga, kami juga berdoa berkati pelayanan-pelayanan kami, supaya kami Tuhan tidak kendor. Justru kami semakin semangat, semakin setia, dan semakin rajin untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab dari situlah suatu hal yang tidak sia-sia, semua akan diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa berkatilah bangsa dan negara kami, supaya bisa ya Tuhan mempercepat penyuntikan vaksin untuk bisa memperkuat imun masyarakat Indonesia ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, supaya diberi hikmat oleh Tuhan, kepintaran oleh Tuhan untuk mengelola bangsa ini yang begitu besar, yang begitu banyak aneka ragam persoalan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati mereka sehat panjang umur. Begitu juga petugas gugus tugas COVID-19 di Indonesia ini, Tuhan berkati semua dengan hikmat kepintaran dari Tuhan, untuk bisa ya Tuhan seluruh masyarakat Indonesia ini mendapat suntik vaksin, sehingga semuanya akan memperoleh imun yang baik. Bapa di surga, kami serahkan kepadamu seluruhnya kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa berguna untuk kerajaan-Mu, berguna untuk bangsa dan negara kami, berguna untuk rumah tangga kami, bahkan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya doa syafaat kami ini kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.